Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Wa ba'du fayaqulu imamul muallif rahimahullahu ta'ala. Sampai mana kita? 39. Ya. Wa rawa Ibnu Majah an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, dan telah meriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, berkata Zaid, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahu wa huwa ghairu zalimin lahu. Andai sekiranya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa oleh Allah akan penduduk langitnya dan penduduk buminya, la'adzabahum, niscaya menyiksalah Allah akan mereka, wa huwa ghairu zalimin lahu, padahal dia Allah itu tidaklah berbuat zalim bagi mereka. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'madihim, dan jikalau sekiranya memberi rahmat oleh Allah akan mereka penduduk langit dan penduduk bumi, niscaya ada oleh rahmatnya Allah, yaitu terlebih baik bagi mereka min a'malihim, ketimbang daripada amal-amal mereka. Fatakunu jumlatu ma dzukira fi haqqihi ta'ala ihda wa arba'ina sifatan, maka menjadilah jumlah apa yang telah diterangkan tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ada 41 sifat. Wallahu a'lamu bissawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Cara kita ma'rifatullah itu melalui sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu terbagi 3. Ada sifat wajib Allah, ada sifat mustahil Allah, ada sifat jaiz Allah. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Tuhan. Selain Tuhan tidak punya sifat itu. namanya sifat wajib.
yang wajib kita kenali satu demi satu 20. Kedua, sifat mustahil Allah. Artinya sifat yang tidak ada sedikit pun ama Tuhan, adanya ama kita. Mustahil buat Allah. Yang wajib kita tahu 20. Yang ketiga, sifat jaiz Allah. Allah boleh ada, boleh ngerjain, boleh juga tidak ngerjain. Itu jumlahnya ada 1. Sifat jaiz. Maka kesimpulannya 40 ditambah 40 ditambah 1, 20 ditambah 20 ditambah 1, 41. Kumpul pada kalimat la ilaha illallah. Jadi kita ngaji tauhid itu ngaji la ilaha illallah. Ngaji itu. Malam hari ini kita mau nutup pembahasan sifat jaiz. Boleh ada, boleh tidak. Allah tuh boleh mengerjakan, boleh tidak mengerjakan. Itu namanya jaiz. Boleh saja ngasih untung sama yang dagang, boleh saja ngasih rugi sama yang dagang. Boleh aja ngasih sehat, boleh aja ngasih sakit. Boleh. Boleh aja ngasih rezeki, boleh juga tidak ngasih rezeki. Boleh aja ngasih ilmu, boleh saja tidak ngasih ilmu. Singkatnya, perkara mungkin buat Allah boleh saja. Begitu. Mana dalilnya? Allah bersifat jaiznya 1. Boleh mengadakan, boleh tidak mengadakan. Dalil itu artinya ciri. Dalil itu artinya ciri. Sebagai makrifat biar kita ini benar. Dalil ini ada 2. Ada dalil menurut akal, namanya dalil logika sehat. Ada dalil menurut Quran dan hadis. Mana dalil menurut akal? Dalil menurut akal ya kenyataan. Kita temuin yang dagang juga rugi. Ada. Kita temuin juga yang dagang untung. Ada. Itu kita dalam kenyataan. Yang sakit ada. Yang sehat ada. Semuanya itu hakikatnya perbuatan Allah. Begitu seterusnya. Nah, malam hari ini saudara, kita mau mengkaji dalil menurut Quran, menurut hadis yang membuktikan dan menyatakan bahwa Tuhan itu memiliki sifat jaiz, boleh mengerjakan yang mungkin, boleh tidak mengerjakannya. Dan malam hari ini memasuki
pembahasan dalil naqli melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana dalil hadisnya Allah bersifat jaiz sebagai dalil akli? Ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah Al-Qazwini, salah satu dari 6 kitab induk dari kitab hadis, urutannya nomor 6. Berangkat nomor 1-nya Sahih Bukhari, nomor 2-nya Sahih Muslim, nomor 3-nya Sunan Abu Dawud, nomor 4-nya Sunanut Tirmidzi, nomor 5-nya Sunan Nasa'i, nomor 6 Sunan Ibnu Majah. Tapi hadis ini bukan Ibnu Majah saja yang meriwayatkan, tapi Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini di dalam Sunan Abu Dawudnya. Imam Hakim meriwayatkan juga, punya hadis ini di dalam kitab Mustadrak ala Sahihainnya. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal juga meriwayatkan hadis ini di dalam musnadnya dari sahabat Nabi, sahabat besar namanya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit ini dipuji oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, afradukum Zaidun, orang yang paling paham tentang ilmu bagi warisan adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, alim kabir dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal cukup muda, dalam usia 45 tahun. Meninggalnya Zaid bin Sabit. Hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Zaid bin Sabit kepada umat yang tersebar dalam berbagai kitab hadis tidak banyak. 92 hadis yang Zaid bin Sabit sampaikan kepada kita dari hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 92 hadis itu, salah satunya hadis yang menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat jaiz. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telinga saya mendengar, hati saya merekam, menyimpan. Mendengar apa? Mendengar Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Lau annallaha azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la adzabahum wa huwa ghairu dzalimin lah. Kata Nabi,
andai Allah menyiksa penduduk langit, penduduk bumi, biar singkat, menyiksa kita, andai Allah nyeksa kita, kita ini diseksa oleh Allah, kata Nabi, la'adzabahum, boleh Allah nyiksa kita, enggak apa-apa. Allah zalim? Tidak zalim. Tukang ngaji usahanya dibikin menurun, boleh zalim? Enggak. Tukang wirid baca sallallahu Muhammad luar biasa, tapi usahanya menurun, boleh saja. Orang tukang olahraga dibikin sakit, boleh. Orang yang pantang makan ini enggak luar biasa, kasih sakit, boleh. Zalim? Tidak. Orang puasa Senin Kemis enggak punya anak sampai mati, boleh. Zalim Allah? Enggak zalim. Apa arti zalim? Zalim itu lawanan adil. Zalim itu definisinya wad'u syai'i fi ghairi mahallih. Zalim itu meletakkan sesuatu di luar tempatnya, namanya zalim. Lawanannya adil. Adil wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bahasa lainnya, zalim mengerjakan sesuatu di luar kepemilikannya, namanya zalim. Lawanannya adil. Adil itu mengerjakan sesuatu pada kepemilikannya, namanya adil. Begitu. Ada adil, ada zalim. Begitu. Ada adil, ada zalim. Zalim mendayagunakan sesuatu di luar kepemilikannya, namanya zalim. Ini tanah wakaf, tanah wakaf. Wakaf dalam ilmu tajwid artinya berhenti. Berhenti itu titik. Titik. Wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Apa itu barang wakaf? Barang yang berhenti kepemilikannya dari kita, balik kepada empunya hakikinya, milik Allah. Itu wakaf. Bukan punya kita, tapi punya Allah. Bukan kita punya Allah. Kalau punya Allah, milik umum. Kalau punya Allah, milik umum. Siapa aja boleh. Itu namanya wakaf. Ini kuburan wakaf. Kita semen. Tahu di semen? Kasih keramik. Kasih keramik di semen. Itu namanya menguasai di luar kepemilikannya. Milik siapa? Milik Allah. Kita kuasai, namanya dosa enggak? Dosa.
begitu. Kan begitu. Kan wakaf, begitu. Kalau tanah sendiri, boleh nggak? Iya boleh. Kenapa? Iya punya sendiri. Tuh begitu. Tuh wakaf. Wakaf. Ini berbicara contoh adil, contoh dolim. Jadi adil itu menggunakan sesuatu masih pada wilayah kepemilikannya. Jadi begini, ini paham ini bahagia hidup kita. Kita punya motor dua. Satu warnanya merah, satu warnanya kuning. Yang merah kita jual. Yang merah kita jual. Yang kuning kita pakai. Ada teman kita protes. Kata teman kita, "Bang, ngapa yang merah dijual? Itu warna sportif. Keren itu. Dibanding yang kuning, mana kuning tinja lagi." Begitu. Kuningnya kuning apa? Tinja. Kira-kira jawaban kita apa? Suka-suka gua. Sebab punya gua. Yang mana ke yang gua jual terserah gua. Bila kemudian orangnya saya dah contoh itu, saya jawabnya kayak begitu, kira-kira menurut bapak dan ibu salah nggak saya? Salah nggak? Kenapa nggak salah? Milik sendiri, milik kita. Adil nggak? Zalim nggak? Kenapa nggak zalim? Milik sendiri. Saya kasih contoh yang lebih pada tataran kasus-kasus kehidupan. Ini bapak ibu nih semuanya dagang. Contohnya begitu. Dagang bakso. Begitu. Semuanya dagang. Ini yang ngaji ini dagang bakso. Depan rumah, depan rumah bapak dan ibu, dagang bakso juga. Depan-depanan. Depan rumah kita dagang bakso. Kita juga dagang bakso, sama-sama dagang bakso. Bedanya depan rumah tuh kagak ngaji. Kalau kita ngaji. Depan rumah kagak sholat. Kita mah sholat. Depan rumah kagak baca ratib. Kalau kita baca ratib. Depan rumah kagak baca yasin. Kalau kita baca yasin. Umpamanya begitu. Cuman warungnya dia makin laris. Rame. Warungnya dia, warung apanya? Baksonya. Warung kita rada sepi. Warung kita rada
sepi. Padahal kita baca ratib, kita rajin tahajud, kita rajin ngaji, begitu. Warung kita rada sepi. Cuman depan rumah kita borong ngaji, sholat juga warungnya tambah rame. Lalu malam-malam kita ngomong sama Allah, kita ya Rabb, di mana keadilanmu? Di mana keadilanmu? Saya kan udah tahajud, Senin Kamis puasa, zikir enggak tinggal. Mana keadilanmu? Ono depan rumah warungnya rame, laris. Di mana keadilan? Yang menjadi pertanyaan, ada enggak orang yang di otaknya kayak begitu? Itu yang saya mau tanya. Hah? Ada enggak? Hah? Ya aduh, salah jawab. A ada, B tidak ada. C enggak ada, C. Udah dikasih gampang jawabannya. Begitu. Ada enggak orang kayak begitu? Ada. Banyak enggak? Banyak. Yang mana orangnya? Hah? Hah? Enggak ngaji. Jadi dia ngaji ini kagak ada. Yang kayak begitu tuh punya pikiran. Hah? Hah? Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak, ini mau dibenerin. Kalau ada penyakit enggak ngaku ada penyakitnya kan susah juga mau ngobatinnya. Begitu maksud saya. Kan begitu. Lah kan begitu. Jadi jangan sampai datang ke dokter ada keluhan apa? Pengen tahu aja. Begitu. Lah dokter mau ngobatin apa? Kalau begitu tuh. Kayak polo begitu. Bila ada orang ngomong kayak begitu, di mana keadilanmu? Di mana? Kan gua udah tahajud, Senin Kamis gua kerjain, zikir, ratib, mana? Gua dikasih sakit, ono tukang mabok sehat terus, begitu. Apa gua kasih sakit? Begitu, kan gua tukang zikir, kata kita. Gitu. Mana? Begitu. Sampai dia bilang ketika duitnya hilang, ini bagaimana ini? Kan gua udah zikir, kok duit gua hilang? Nih tuyul nggak ngerti ATM apa? Kan ATM duitnya banyak. Apa nggak ngerti pinnya ya? Begitu kata kita. Jadi bertanya tentang keadilan Tuhan. Ini yang kayak begini belum belajar tauhid. Belum belajar tauhid. Nabi bilang, "Lau annallaha adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la adzabahu wa huwa ghairu dzalimin lahu." Begitu kata Nabi. Andai orang yang tukang ibadah
tukang ibadah. Dagang bakso menurun, yang kagak ibadah maju. Boleh saja. Di mana keadilanmu? Pertanyaanmu salah. Semua yang ada milik Allah, suka-suka Allah. Mau yang tukang ngaji, tukang tahajud, tukang Senin Kemis dibikin dagang rugi ke? Itu terserah Allah. Zalim Allah. Zalim enggak? Kenapa? Dia punya Allah semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang di langit di bumi punya. Kita punya. Itu terserah Allah. Terserah Allah. Begitu. Wa huwa ghairu dzalimin lahum. Allah enggak zalim. Jangan Anda pertanyakan mana keadilan. Enggak ngerti dia. Enggak ngerti. Ngapa dia yang tukang mabok yang makin maju usahanya? Ngapa gua yang zikir menurun? Kan baru zikir kemarin. Dulu kan kagak. Begitu. Pokoknya Allah tuh salah aja. Yang paling benar kita. Hebat nggak nih orang nih? Masa Allah salah, kita yang benar? Ini kan belum ngaji tauhid yang nggak. Gua kan udah zikir, ngapa belum dikasih keturunan? Gua kan zikir. Mana zarah ke wali kemana-mana dari ujung ke ujung kita paranin. Ngapa gua begini? Begitu. Di mana? Ini karena dia tidak faham sifat jaiz Allah. Sifat jaiz. Andai Allah enggak ngasih makan sama kita, enggak apa? Kenapa? Iya punya Allah, suka dia. Suka dia. Terserah dia. Uang punya dia semuanya. Kita disuruh beriman wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita disuruh baca ratib bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Jangan pertanyakan Tuhan. Padahal yang kita gugat Tuhan, kita kerjain dalam hidup kita. Yang Tuhan kerjain, malah kita yang ngerjain paling banyak. Kalau kita punya anak dua, yang satu nakal, yang satu nurut, dua-dua, satu nakal, satu nurut. Artinya nakal, kalau minta apa saja, kalau nggak diturutin, piring pecah, gelas hancur, pintu rusak, kaca lemari jebol, bengal. Yang satu nurut. Kalau dibilang ora ada, ya udahlah, Pak. Nanti kalau ada rezeki aja. Nurut. Dua-duanya minta motor, NMAX lagi. Dua-duanya. Kita punya duit cuma buat orang satu doang. Kira-kira yang kita duluin yang mana? Yang mana? Ini yang jujur nih, Haji. Yang kita duluin yang mana? Hah? Oh, yang bandel, iya. Yang bandel dulu yang diduluin. Kenapa? Ah iya, biar nggak ngamuk aja Pak Pri. Ah Mas Pri. Ah rese. Yang rese dulu. Waduh, kalau saya sih belum punya anak, apa ya kayak begitu. Jadi bapak ini jabatannya apa? RT. Baik. Kalau RT kita punya warga, ada yang nurut, ada yang rese. Kita dapat bantuan dari Pemda. Yang diduluin yang mana kira-kira? Hah? Yang rese.
Yang diduluin. Ya? Kenapa? Ah? Oh iya, ribet. Ah, iya. Saya sih bukan RT apa iya. Kalau kita bisnis properti, bangun komplek perumahan, yang pertama kali kita cari kiai dulu apa preman dulu? Ini yang benar nih. Yang mana? Hah? Hah? Kenapa? Hah? Rese. Ini contoh udah banyak banget sini saya nih. Ini nyontoin di mana keadilanmu? Begitu kata dia. Kalaulah kita bikin film yang seneng duluan, jagoan apa musuh? Putu Wijaya bikin film Satria Bambu Kuning. Ada Advent Bangun, ada Bari Prima. Bukan Bari Kreo. Bari Prima. Ente kenal Bari Prima. Saudara, itu yang seneng duluan jagoan apa musuh? Hah? Kenapa? Hah? 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 Biar seru. Yes. Orang muslim sama orang non muslim, majuan siapa? Hah? Non muslim majuannya. Baca syahadat enggak? Sholat, tahajud, ratib, kagak. Duluin. Kenapa? Oh, rese. Di mana? Ya bilangin. Waduh. Siapa itu? Tuh begitu, saudara. Kalau muslim, zikir dikasih kaya. Zikir dikasih kaya. Itu bukan gaji. Bonus. Gajinya nanti di akhirat. Bonus. Dunia bukan tempat pemberian gajian. Andai dia ibadah, dikasih sakit, dikasih menurun, dikasih begini, kasih begitu sama Allah. Jangan bertanya di mana keadilanmu. Berarti dia nggak paham, menganggap Allah tidak adil. Belum ngaji tauhid, sifat jaiz. Boleh, nggak apa-apa. Yang kayak begitu. Ini saya pengen ngangguk-ngangguk. Ini bukan di majelis doa. Jadikan tenang. Jangan sampai pulang puyeng lagi. Itu yang saya nggak mau. Begitu. Ini kudu kita tenang aja ini. Allah itu kenapa gue udah zikir belum juga dikasih? Boleh saja buat Allah. Itu termasuk rahmat Allah. Kenapa gue udah tahajud 40 malam belum juga ada perubahan? Warung saya kok nggak maju-maju. Mau maju kemana? Warungmu di pinggir jalan. Makin maju tabrak. Ganti doanya, yang benar doanya. Begitu. Jadi bagaimana ini? Walau rahimah,
Andai Allah beri rahmat, sungguh rahmat Allah lebih baik bagi kita dibanding amalan yang kita kerjakan. Rahmat Allah. Kan kita udah doa, kok belum dikasih-kasih? Kan udah minta, udah tahajud, udah duha, udah baca sholawat. Ada kalanya perbuatan Allah tuh kita contoh juga dalam hidup kita. Kita makan gabus pucung di warung rumah makan Bu Haji Kokom Cipondoh. Tahu? Soto Betawi Parung Jaya. Ada? Oh ada. Lagi makan di restoran, ada pengamen. Pengamen tuh orang minta-minta. Ada pengamen datang, mana metik gitarnya ora bisa, antara nyanyian sama not tidak sama. Suaranya serak-serak bengek, suaranya guanjring. Kira-kira sama kita kasih entar apa buru-buru? Hah? Buru-buru. Biar apa? Biar pergi. Biar merah. Sejam berikutnya ada lagi datang pengamen. Metik gitarnya pas, lagunya yang kita sukai, favorit kita, Raja Dangdut Rhoma Irama. Metik gitarnya pas, suaranya percis. Kira-kira kita kasih buru-buru apa entar-entar? Hah? Kenapa? Hah? Enak. Ada kalanya Allah begitu. Ini asik nih hambaku nih, lagi minta maaf, seneng Allah, maka enggak dikasih buru-buru sama Allah. Itu bukan karena Allah benci, justru Allah sedang enak menikmati rintihan kita. Kan sama proposal. Kalau dia proposalnya gitar, ya ini proposalnya ratib. Kan sama-sama proposal. Dua-duanya sama-sama minta. Maka Allah bilang sama Jibril, kasih dia. Kasih. Baru sekali minta dikasih. Ya kenapa kasih? Saya pusing dengar suaranya. Allah begitu. Kalau yang atu Jibril, entar jangan dikasih. Saya senang dengan suaranya. Jadi saudara pengen digedekin Allah atau pengen disenengin Allah? Jangan ngatur-ngatur pemberian Allah. Itu jaiz bagi Allah. Andai kita zikir lalu dikasih untung dagang kita, kasih sayang Allah, bukan karena wiridan kita. Itu Allah sayang sama kita, bukan karena kita wirid. Enggak. Karena Allah sayang. Jadi zikir itu untuk apa? Untuk mencari kasih sayang Tuhan. Yang kita kejar adalah rahmat. Jangan amalan, nggak bisa amalan.
Mana amal kita? Wis dihitung mata aja dah. Ini malam nih dihitung mata kita. Dari 24 jam. Nih yang ngaji nih. Speaker nih kedengeran nggak? Baik. Kita 24 jam. Nih mata kita. Antara lihat Quran sama lihat HP, banyakan mana? Ini yang jujur nih. Banyakan mana? HP. Yang kayak begitu tuh, kalau bosnya kita, Tuhannya kita, kira-kira cocoknya dimasukin ke surga apa neraka? Yang model begitu tuh, cocoknya masukin surga apa neraka? Neraka. Kenapa masukin ke neraka? Kenapa? HP mulu. Untung Tuhannya bukan kita. Allah. Dia sayang sama kita. Enggak melihat masa lalu kita kayak apa. Enggak melihat kita dulunya anak siapa. Enggak. Yang dilihat dari kita bentuk ketulusan pengabdian kita sama Allah. Rahmat Allah itu yang kita butuhin. Maka kenapa kita disuruh baca sholawat? Biar dapat rahmat Allah. 1 sholawat 10 rahmat kita dapat. 100 1000. Itu yang kita butuhin. Rahmat Allah. Biar Allah demen nama kita. Pengen dunia? Gampang. Deketi. Yang dunia dicipta karena dia. Laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau nggak ada engkau wahai Nabi Muhammad, tak cipta ini semua. Kagak saya bikin. Dunia kagak. Kalau pengen dunia, deketi Nabi Muhammad. Caranya banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi. Begitu. Maka andai Allah ngukum kita, ngasih bokeh sama kita, corona nggak ada habis-habisnya, nggak apa-apa, sah buat Tuhan. Uang punya dia, suka-suka dia. Andai Allah mengangkat itu penyakit, itu merupakan kasih sayang Allah. Bukan karena upaya kita, tapi Allah. Maka bergantunglah kita kepada Allah. Buat Allah mau lagu apa aja, buat Allah mau lagu apa aja, boleh, sah-sah saja. Sebab tidak ada yang wajib, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini menurut akal. Tapi saudara, ada kalanya jaiz menurut akal, wajib menurut syarak. Kalau kita pikir, Allah bilang ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah kagak bakalan menghukum Anda kalau Anda pandai bersyukur. Syariat namanya. Walaupun kita bersyukur, Allah azab secara tauhid bol, tapi secara syarak tidak. Sebab Allah udah janji, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. La in syakartum la azidannakum. Allah tidak bakal menghukum Anda kalau Anda bersyukur. Kalau Anda bersyukur, Allah tambahkan lagi. Syariat. Betapa murahnya Allah. Surga bukan impian bagi orang-orang yang mengerti tauhid. Kenapa? Coba pikirin. Kita sholat maghrib tadi. Sholat. Tuh. Kita sholat tuh. Kalau ditanya, mana punya kita? Enggak ada. Kita urut. Nyawa. Karena kita hidup. Kita ke masjid.
Benar nggak? Nyawanya dari siapa? Dari Allah. Mata kita dari siapa? Kaki kita dari Allah. Tangan kita dari Allah. Kesehatan kita dari Allah. Semuanya dari Allah. Lalu kita dari Allah, modalnya Allah punya, lalu minta gaji sama dia. Salah. Orang bukan punya kita. Allah semuanya ngasih taufik sama kita. Tak pantas ngarepin surga. Kita cuman mau mengabdi sama dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengabdian. Semuanya Allah punya. Secara akal boleh kita yang sholat dimasukin neraka, boleh nggak? Boleh. Orang kafir dimasukin ke surga, kenapa? Saja buat Allah. Itu namanya tauhid. Tapi nanti ada syarat. Kalau kita kafir nggak dapetin surga, kalau kita mukmin dapat surga. Itu namanya syarat agama, bukan akal yang berbicara. Sehingga kalau ngomong jaiz bagi Allah, muslim tidak boleh pesimis. Walaupun kita banyak salah sama Allah, gantung aja sama rahmatnya Allah. Jangan kita nggak bergantung sama rahmat Allah. Bisa gitu. Sehingga muslim hidupnya nggak pernah apatis. Muslim nggak pernah hidupnya pesimis, tapi selalu optimis. Ada Allah. Ada Allah. Ada Allah. Ini yang harus dimunculin. Jangan kita bingung. Ini corona. Nggak usah bingung. Ada Allah. Begitu. Jadi alasan itu jangan macam-macam. Maka sering kita membuat alasan yang buat nulis di Facebook. Gara-gara corona nih nggak tahun baruan keluar negeri. Jadi terkesan dia setiap tahun baru keluar negeri. Ditanya sama temennya, dulu sebelum corona jalan-jalan keluar negeri enggak? Enggak. Emang apa? Enggak punya duit. Sama aja sebetulnya. Corona yang disalahin. Begitu. Jadi yang kagak-kagak. Ini namanya kurang rapi tauhidnya. Apalagi di zaman musim-musim kemarin, banyak anak sekolah SMP, SMA pakai baju biasa. Bajunya baju biasa, nggak pakai seragam. Pakai kerudung, atas mau bawa, pakai sendal. Datang ke sekolah. Ke sekolah. Kita tanya, "Neng, mau kemana?" Dia bilang, "Mau ke sekolah." Loh, kok kagak pakai seragam? Biar kagak kelihatan sama corona. Kalau pakai seragam kelihatan sama corona. Ntar nggak bisa masuk. Kalau pakai baju bebas sama corona kagak kelihatan. Nyamar sama siapa? Sama corona. Ini bener apa salah ini? Ini ndak bener ini. Yang kayak begini. Dikata waras, rada-rada. Dikata rada-rada, waras. Bahkan ada sekolah. Kemarin-kemarin. Muridnya di rumah. Muridnya di rumah. Gurunya suruh masuk. Masuk sekolah. Muridnya di rumah. Ini kemungkinan ini guru kebal corona. Guru nih kebal corona. Kalau muridnya kagak kebal. Begitu. Jadi punya anti corona. Kira-kira begitu. Tapi zaman rada-rada. Emang begitu. Maka sekarang ini disebut zamannya new normal. Itu bahasa orang sono. Bahasa Karang Tengahnya new itu baru. Normal tuh waras, baru ini baru waras ini. Saudara, andai Allah menghukum kita sah saja. Andai Allah tidak menghukum kita, itu karena ada rahmat Allah, dan itu yang kita butuhkan. Satu sholat saja yang dulu kita kerjakan sampai nih malam. Satu sholat, satu bisul.
dikasih di wajah. Kira-kira sampai di malam ada berapa bisulnya di wajah kita? Halo, ini denger nggak ini ya? Ada berapa? Hah? Bingung, penuh. Enggak kayak itu. Boleh nggak begitu tuh? Boleh. Tapi Allah tidak kerjakan. Itu ada kasih sayang Allah. Syukuri yang itu dulu. Jangan mengugat duitnya mana ini. Entar gampang. Syukuri dulu. Yang kayak begitu tuh, itu ada rahmat Allah. Ini ngaji aja ada rahmat Allah. Banyak orang sama kok sama kita 24 jam sehari semalam. Kita yang ngaji nih sehari semalam berapa? Yang kagak ngaji beda. Ini kita bisa duduk di majelis ilmu bukan karena hebat kita, karena rahmat Allah. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan min amali. Andai Allah beri rahmat sama kita kuat ngaji, maka itu karena kasih sayang Allah dan rahmat Allah lebih baik daripada amaliah kita. Tak pantas kita minta gaji sama Allah dari baca sholawat kita sama Nabi Muhammad. Orang udah kewajiban. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Hai orang yang beriman, Anda kudu baca sholawat. Perintah Allah. Allah baca sholawat. Allah yang nyuruh kita baca sholawat. Lalu kemudian dagangan kita laris. Itu rahmat Allah. Usaha kita maju, rahmat Allah. Badan kita sehat, rahmat Allah. Maka bergantunglah dengan rahmat Allah. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Yang kayak begitu bakal frustasi kalau gagal. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur roja inda wujudis zalal. Orang yang mengandalkan kemampuan, mengandalkan kekuatan dirinya, mengandalkan amalan, yang model begini kurang rasa harap sama Allah kala gagal, frustasi. Karena dia ngandelin amal. Gue udah zikir 40 hari. Mana? Katanya tahajud tuh begini. Mana? Begitu. Allah disalahin mulu. Udah kayak paling benernya aja. Insaf aja baru kemarin. Dulu hancur-hancuran. Begitu. Pengennya buru-buru. Ini ndak paham. Itu jaiz bagi Allah. Jaiz. Maka ngomongin jaiz nih saudara, macam-macam. Ada namanya jaiz yang pasti adanya. Jaiz akli, wajib syar'i. Mana orang mukmin masuk surga? Jaiz menurut akal, wajib menurut syara. Ada jaiz yang pasti tidak adanya. Jaiz menurut akal, mustahil menurut agama. Menurut syara, orang kafir masuk surga. Menurut akal sah-sah saja, kan terserah Allah. Tapi oleh syara mustahil, nggak bisa. Di mana-mana yang namanya jerami nggak dibawa pulang. Yang dibawa pulang gabah. Jerami diapain? Bakar. Kenapa dibakar? Jerami enggak berguna. Maka yang agak berguna menurut Allah bakar. Di mana? Iya, neraka. Ada perkara jaiz menurut agama, menurut akal, jaiz pula menurut agama. Jaiz akli, jaiz
syar'i. Mana Allah terima ibadah kita. Ibadah kita diterima sama Allah, hukumnya jaiz. Allah boleh terima, boleh tidak. Menurut akal, menurut syara sama. Jaiz juga. Boleh diterima kita ibadah, boleh tidak. Makanya kita selalu minta, Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa du'aana wa jami'a a'malina wa tammim taksirana wa tammim taksirana wa tammim taksirana. Duhai Allah, mohon diterima, mohon diterima wudhu kami, sholat kami, doa kami, amalan-amalan kami. Bila banyak kekurangan, mohon disempurnai. Kalau ada kurang sana sini, maafin. Anggap bagus saja dah. Itu kenapa? Karena belum pasti diterima. Ada orang ngorban, dikata kayak haji, ditanya, Bang, enggak ngorban? Dia jawab, gua mah udah tahun lalu, udah. Begitu. Dikata udah pasti diterima, terus kayak orang masang lotre sampai kita wafat, berharap agar ibadah kita diterima. Ada barang jaiz akli tapi diragukan menurut syarat. Kayaknya udah ya. Udah belum? Hah? Jaiz akli, mashkuk syar'i. Menurut akal jaiz, menurut agama rada ragu. Rada ragu. Mana meninggal kita husnul khatimah. Kita meninggal husnul khatimah. Husnul khatimah. Menurut akal boleh saja Allah kasih husnul khatimah, boleh juga su'ul khatimah. Menurut syara, kira-kira kita ini pasti husnul khatimah enggak? Hah? Enggak. Ragu dah. Iya, kepengennya sih, tapi dipastiinnya berat kayak. Hah? Maka kita ngaji zikir tuh berharap kuat biar kita meninggal husnul khatimah. Terakhir ada jaiz akli, jaiz syar'i. Menurut akal jaiz, menurut syara juga jaiz. Menurut akal jaiz, menurut agama jaiz. Itulah makanan, nih, minum. Dengan minum kita kenyang, kita hilang dahaganya. Dengan makan kita kenyang, kata agama enggak wajib. Kata akal enggak wajib, kata syara juga ya enggak wajib. Ada aja orang makan sepiring kenyang. Ada juga yang sebakul belum kenyang. Contohnya Samson Betawi. Emang tahu? Ya Allah. Itu begitu. Singkatnya, tidak ada yang wajib bagi Allah. Allah nggak wajib masukin kita ke surga. Nggak wajib. Maka jangan menggugat Allah. Allah nggak wajib ngasih kita sukses, ngasih kita kaya, nggak wajib. Maka
beribadalah karena cinta kebaikan yang dicintai Tuhan, bukan karena berharap iming-iming. Kalau berharap iming-iming masih bocah, demennya pakai iklan baru beli. Tanpa iklan enggak. Maka beribadalah kita karena mencintai ketaatan, bukan karena berharap ada udang di balik ketaatan. Kalau itu bakal muncul kekecewaan kepada Tuhan, ibadahnya berhenti. Banyak muslim yang sholat duha tahu tapi gak ngerjain karena udah ngerjain sholat duha gak ada perubahan, berhenti. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Tapi nyengir-nyengirnya curiga. Dengan ini saudara, kita ngaji tentang sifat jaiz Allah selesai. Kita akan menutup pertemuan mendatang tentang implementasi sifat-sifat Allah dalam kehidupan seorang muslim yang sudah mengerti wujud qidam baqa dan seterusnya. Bagaimana cara kita mengimplementasikan dan merealisasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tapi tidaklah malam ini kita bedah, pertemuan mendatang saja kita membedahnya. Wallahu a'lam bishawab.